الخير هذا الخطوة والرسول عليه جسد الرباط وتنصر التعليم والتعلم ونفع الابتكار والتذكير والتذكر إلى المصنف الكتاب الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المحارب إسماعيل رحمه القدس وسلم بدر الإسلام والأحمد حدث والجميع المعلم والشهيد من الجميع من حضر هذا المجلس بكم ولكم وأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يختم لنا الحسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعليما وتعلما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la khawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'alam anna al-asla at-tawakkul 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umur kullaha bi yadillah ma yanfa' minha wa ma yadur wa ma yasu' minha wa ma yasur wa anna al-khalqa law istama'u kulluhum 'ala an yanfa'uhu bi syai'in lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu أو على أن يضره بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ويشترط لصحة التوكل أن لا تعصي الله بسببه وأن تجتنب ما نهاك عنه وتفعل ما أمرك به معتمدا في جميع ذلك عليه ومستعينا به wa mufawwidan ilaihi ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Pengarang meneruskan, ketahuilah bahwa pokok dasar tawakal kepada Allah itu adalah ma'rifatul qalbi, pengetahuan tentang hati, pengenalan Allah tentang di hati kita. Bi'anal umura kullaha biyadillah. Tidak ada satupun yang ada di bumi ataupun di langit, itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yanfa' minha wa ma yadur. Tidak ada yang memberikan manfaat atau bahkan memberikan mudarat. Wa ma yasu'u minha wa ma yasur. Tidak ada yang membuat susah, membuat sedih, membuat gelisah atau bahkan membuat senang. Wa anna la khalqa law istama'u kulluhum 'ala an yanfa'uhu bi syai'in lam yanfa'u. Bahkan seandainya seluruh makhluk mulai Nabi Adam itu sampai makhluk terakhir nanti di hari kiamat, itu mereka sepakat memberikan kemanfaatan untuk kita, itu tidak ada ala ayanfa'u bisyai'in lam yanfa'u, tidak ada manfaatnya kalau tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lahu aw ala ayadurruhu bisyai'in lam yadurruhu illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaihi.
Begitu pula sebaliknya, dimulai zaman orang pertama Nabi Adam dikumpulkan sama Allah sampai nanti orang terakhir triliunan uang. Yuk kok Arab kiai mubarak, Arab nyilakani, Arab mencelakakan pulau jenengan, tidak bakal terjadi kalau ketentuan Allah tidak ada, takdir Allah tidak berkata. Jadi kemarin pulau jenengan kalian yang ada kerja, dia tidak tawakal kalau Gusti Allah. Ingat tawakal ini ma'rifatul qalbi, pengenalan hati. Artinya kalau jenengan kudu paham, kok nggak tawakal kayak kalau kok ada manusia tidak punya sifat tawakal ini aneh. Padahal semua di muka bumi atau bahkan yang di langit pasti tunduk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dan kok gak ada sifat tawakal yang menika Allah itu termasuk mau sing antik. Apapun yang kamu lakukan itu sesungguhnya sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nenggone khutbah nikah sering dibaca la yastami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar, mesti paham. Ya, jadi kalau dipahami. Kalau dipahami, maka dalam riwayat lain itu hadis qudsi Allah mengatakan lau istama'u lau annakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat illa kama yanqusul mihyat idza udkhila al-bahr. Terus sama Allah dijelasin ben kula jenengan paham sampai dikai gambaran wis tumpukno kabeh teko makhluk sing paling awal ya, teko bangsa jin menungso kewan kabeh numpuk. Ini keadaan nanti di hari mahsyar. Berarti berapa? Triliunan orang. Qamu ala sa'idin wahid, kabeh numpuk sejajar nek ngene lapangan. Fas'aluni, minta sama aku apa yang mereka inginkan. Apa yang dijaluk? Wa ta'tu kullu wahidin minha mas'alatan. Kata Allah, dan aku kabulkan semuanya mulai zaman Nabi Adam sampai makhluk yang paling terakhir. Itu semua dikabulkan. Nek sing njaluk pabrik dikei pabrik, nek sing njaluk mobil dikei. Wis apa karepe dituruti karo Gusti Allah. Ini gambaran, kamu Allah dikasih gambaran. Itu kata Allah, maka qasadalika mimma indi. Tidak mengurangi sedikit pun terhadap kemuliaan dan kekayaanku. Jadi mulai awal makhluk sampai terakhir jaluk dituruti kabeh. Nafsune kabeh dituruti karo Gusti Allah. Ini nggak ada efek karo Gusti Allah. Kekayaanku nggak akan berubah. Kemuliaanku nggak akan berubah, tetap. Bahkan digambarkan illa kama yang usul mihyat idza udkhilal bahr. Ya diumpamakan kaya dom dilebokne nang gone laut, baru dom ditutut. Enak efeknya ndak ning air laut sing kelong ning dom. Ndak ada sama sekali. Ya ini kata Allah, ini kekuasaanku. Nah, nggak ada kok sampai ada manusia yang punya sifat tawakal. Tawakal itu pasrah. Pasrah berarti dia kenal kalau Gusti Allah, bukan kenal. Bulan jenengan ini kata-kata yang salah, menali. Ya. Soalnya diimbangi kalau saya ada nafsu, saya ada ego, saya ada syahwat. Padahal kalau seandainya kenal kalau Gusti Allah, itu tempat aman dia tawakkal Allah, fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau dia memang benar-benar terus ngandel. Jadi benar-benar pasrah total kalau Gusti Allah, semua keinginannya enggak bakal sama Allah ditinggal. Sampai gambarnya seperti itu kan, Nabi menggambarkan seperti itu. Dalam peperangan Uhud terakhir, mulai korban-korban, anak-anak ada ibu teriak musim panas. Ternyata ada anaknya hilang di kemah.
anak kecil umur sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun, teriknya matahari, si ibu itu kemudian lihat anaknya lari, dan kemudian beda kepanasan di kayak nenek dodone ibu itu. Semua sahabat terenyuh nangis. Kata Rasulullah, ini kamu melihat seperti ini nangis. Ini kasih sayangnya seorang ibu terhadap anak. Lantas bagaimana kamu tidak bisa nangis kalau kita mengingat, berpikir tentang kasih sayang Allah terhadap kita semuanya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Sepakat untuk memberikan manfaat tidak bakal terjadi. Sepakat membuat mudarat tidak bakal terjadi kecuali ketentuan Allah berlaku. Menjadikan lewis kenal kalau sifatnya Gusti Allah, ma'rifah, pengenalan hati tentang Allah, itu nggak gampang terperdaya dengan tipuan-tipuan. Ya, lebih menggantung kepada Allah daripada menggantung dengan manusia. Gantung dengan manusia itu penyakit tok. Wa yustaratu lisihhati tawakkul, dan syarat sahnya tawakal piye wong oleh pasrah iki, wong oleh de totalitas pasrah Gusti Allah, Allah ta'sillah bisababihi. Yang jelas jangan karena sebab maksiat kadung di kalau Senin teko ruh masalah tawakal pada pasrah, tidak ada ketentuan kabeh di takdirnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tawakal. Tapi tawakalnya yang guna maksiat, ya ini haram. Bukan seperti ini yang dimaksud. Tawakal aku tak zina, ya masalah di ngapura kan Gusti Allah mesti. Ya pakai ngapura, untung aku tak nyolong ya masalah konangan apa ndak kan. Tawakal masalah itu haram. Allah ta'sillah bisababihi wa antastaniba ma nahaka anhu. Tetap terus dalam keadaan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa taf'al ma amaraka bihi. Kewajiban-kewajiban dilaksanakan. Mu'taqidan fi jami'i dzalika alaihi. Nah, di sini fungsinya tawakal itu ning ngene ati. Kalau jenengan ben paham, sebab ikhtiar usaha itu tetap terus maksimal. Ya, ini jenenge tawakal yang ati. Nek wis keadaane dua kondisi ini berbeda, ikhtiarnya tetap dimaksimalkan. Mu'tamidan, ngendel kalau Gusti Allah. Fi jami'i dzalika alaihi musta'inan, minta tolong cuma dengan Allah, bukan yang lain. Ya. Mufawwidun ilaih, pasrahkan semua urusan hasil. Ya. Jadi keyakinan kita ini Allah. Masalah sebab-sebabnya ikhtiarnya itu kewajibannya yang gak harus diyakini. Oleh kok itu dari sampean kula, kalau sampean meyakini gara-gara sebab ini aku hasil malah itu rumah. Wala yabda' fi tawakkul dukhulika fi syai'in min al-asbab. Tidak berpengaruh kok kamu melakukan sebab itu, tidak berpengaruh karena ini amalia hati tawakal ini. Kamu sing nyambut gawe, sing dokter, sing yang toko tetap bisa. Asbab dunyawiyah idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Na'am. Man sadaqa tawakkulihi dha'ufa dukhulihi fil asbab dunyawiyah. Dalam adat ya, tapi terkadang orang-orang itu yang panjang dia sudah corone ono wis pasrah total karo Gusti Allah. Pasrah tutup gaya pasrah, utawa jajal pasrah tutup. Dia memang dalam keadaan kondisinya ini keyakinan, apa tuh yakin untuk ulama yusaddiqu ala asbabil akhirah. Semua yang kita percayai tentang keadaan nanti di akhirat, ini keyakinan itu tidak bisa diganggu-gugat, termasuk keimanan. Na'am, sadaqa tawakkulihi tawfa dukhulihi fil asbabi dunyawiyah. Benar. Terkadang orang-orang yang ahli tawakal, pasrah total kepada Allah, itu terkadang biasanya memang dia tidak gelap walaupun yang sebab dunia. Karena mereka sudah merasa nyaman, tapi ini dengan syarat, bodoh. Kemarin dengan syarat kan, syaratnya dia tidak mungkin
dia nggak duwe keluarga. Lah dia duwe keluarga kok pasrah total ninggalin usaha sebab ya malah haram. Jadi tidak ada hubungannya, tidak berpengaruh. Dia sakit ke dokter, apakah ini merusak tawakalnya? Enggak merusak tawakalnya. Sebab dilakukan, karena sehat, ya boro-boro mungkin sebabnya yang dokter, sebabnya yang ini rutin membeli obat. Tapi yang memberikan sehat bukan obat ini. Yang memberikan sehat ataupun sakit itu Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya sugih seperti itu, asbabnya mungkin di istiqomah yang bergaya, telaten yang bergaya. Asbabnya seperti itu. Tapi yang menjadikan kaya belas dene gandingi sugih. Sing dadine sugih Gusti Allah, paribasane kok enggak nyambut gawe kok enggak sugih. Seperti itu. Nanti malah berimbang. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan asbab. Kalau masuk keyakinan asbab malah salah malah. Apapun duwe asbabnya orang apa asbabnya ya mangan, sebabnya ya mangan. Tapi yang menjadikan kenyang tetap Allah Subhanahu wa taala. Buktinya wakil kok. Wong sing makan ndak orang-orang ya akeh. Dan kula jenengan terus pengalaman. Kula jenengan ini yang menciptakan siapa? Allah. Enggak ada keyakinan yang menciptakan ayah ibu dia enak. Abah umi dia enak. Ya umi sama abah asbab wujudnya kita. Tapi yang menciptakan tetap Allah. Makanya ada di antara kita ini sama Allah enggak dikasih rezeki dalam bentuk anak. Enak karena apa? Allah enggak berkehendak. Allah enggak berkehendak. Makanya sungguh aneh kalau orang sudah mengerti tentang ilmu seperti ini, kok nengdelne kekuatan, nengdelne pikiran, tidak pernah memfungsikan hati dalam hal tawakal. Kalau masalah sebab tadi ikhtiar maksimal memang harus dimaksimalnya, ditenani memang harus. Tapi itu masalah hasil tak nenggone Gusti Allah. Dan yang penting kok enak, jangan kalian. Man sadaqa tawakkulihi dhafa dukhulihi fil asbab dunyawiyah wa amma tajarrud minha bil kulliyah fala yahmad illa fi haqqi man dama iqbalihi ala Allah wa tahura qalbuhu 'anil iltifat ila ghairillah wa lam yudayyi bi sababihi man hamma iyal alaihi min khalqillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqul. Ya benar, omonnya dia kok nih diberikan Allah posisi kok nih tajwid itu sudah ditanggungan, anak dan duwe, bojo dan duwe, kakak dan itu pokoknya dia sebatang kara. Kemudian ibadah yo nyaman. Ya, orang-orang seperti ini kok dia pasrah total, ya emang itu yang disuruh. Tapi kok dia duwe tanggungan adik atau duwe tanggungan anak atau bojo kok pasrah total ninggalin tanggungan yang lain tadi, itu berarti orang yang tertipu dengan amalnya. Yang tertipu dengan amalnya karena Rasulullah telah mengancam kafa bil mar'i itsman. Cukup orang itu dia jadi pendosa besar. Ketika yudayyi man yaqul, dia melalaikan atau dia cuek terhadap urusan keluarganya, nggak ngerti, nggak rorok. Terus diurusi Gusti Allah, anakku ya ndak ngono. Dunia niki enake dunia iso ngadet niki gara-gara aturan syariat iki toto. Dan banyak orang salah paham nek ilmu tasawuf ya seperti ini. Gue dipikir takut tasawuf malah gedene wong malah ndak semangat nyambut gawe, malah kok nyambut gawe tenanan, nggak ada gandenge. Masalah tawakal kondisi hati nyambut gawe zahir, ini batin itu tetap bisa. Wa alam anal adkhar wa tadawi min al amrad la yamtihani fil asli tawakkul wallahu alam bisawab. Hati dia memang
dan ngajari kita semua untuk mengerti dalam kondisi seperti ini. Jadi terangannya bergaya, terangan aktivitas apapun, tapi ojo bosik, kok kendalnya ojo ototmu, ojo akalmu enggak. Kok masalah hasil tawakal Allah. Pasti orang yang bertawakal, innallaha balighu amrih. Kalau sudah memang benar-benar kondisinya hanya seperti itu, innallaha balighu amrih. Allah sampaikan maksudnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena setiap sesuatu tidak bakal terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Ampun nih. Kemarin Imam Bukhari bahas panjang lebar masalah Al-Qur'an, sifat-sifat Nabi, kemudian kemuliaan Nabi. Kemudian sekarang masuk di Kitabul Iman. Al-Iman. Memang dijelaskan dulu iman yang apa? Iman itu anugerah, peparing. Iman itu tidak bisa dihasilkan dengan usaha, tidak bisa iman itu. Berapa banyak orang pintar tapi yang diberikan iman sama Allah, ya memang seperti itu. Minggu kemarin kita sudah melihat, minggu kemarin sinten Raja Persia, Heraklius, Hercules, pintar, tahu dan mengakui kalau memang apa yang dikatakan Muhammad seperti ini benar-benar orang yang memang sudah dinas sama kitab-kitab. Orang Yahudi Nasrani ngerti ya. Yahudi Nasrani itu paling paham kondisi Nabi. Yahudi Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mencontohkan kondisinya orang Yahudi dan Nasrani ketika melihat Nabi ini, dia lebih kenal daripada anaknya. Karena jelas di kitab-kitab yang terdahulu nanti ada Nabi akhir zaman seperti ini. Tapi mereka tertutup, ya. Kecerdasan mereka tertutup. Hercules cerdas, Raja Persia kemarin Nasrani cerdas. Hanya kan tanya sama Abu Sofyan, apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Karena sama, yang ada dalam kitab Injil juga sifatnya Nabi seperti itu. Dalam kitab Zabur juga seperti itu, Taurat juga seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka Yahudi Nasrani kenal, bahkan lebih kenal Nabi Muhammad daripada anaknya. Tapi tidak mau masalah iman, itu lain. Wong pinter belum tentu beriman. Bahkan yang sabiqun awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam itu paling banyak mayoritas minat du'afa wal fuqara. Ada orang-orang fakir, dari orang-orang miskin. Yang punya, orang-orang yang punya kedudukan sedikit. Jadi iman ini anugerah. Iman ini sesuatu yang tidak bisa dihasilkan dengan usaha. Ada berapa banyak? Abu Jahal pinter, Abu Lahab pinter, dan ngerti yang kalau yang dibawa Nabi ini kebenaran ngerti, tapi tidak diberikan iman sama Allah. Ada yang jenengan yang paham yang tinggi. Nikmat yang paling agung memang gak iman. Dari suatu dijolnya apa-apa. Apa iman? Iman itu kalau dalam arti bahasa artinya amnun. Amnun wong sing aman. Man amanahun nas. Al-mu'min man amanahun nas. Orang yang beriman itu yang mana orang itu merasa nyaman dengannya, merasa aman dari gangguannya. Al-mu'min, atau dikatakan dia aman dari adab Allah karena sudah beriman. Itu secara menurut bahasa. Tapi kalau iman menurut istilah, iman menurut istilah, antusaddiq bi jami' asbabil akhirah. Jadi mau balik yang pertama, mau percaya dengan semua yang dinyatakan dalam Al-Quran tentang semua perkara akhirat. Jadi iman.
Iman itu makhluk ada 4. Makhluk yang imannya stagnan, tidak tahu mudut, malaikat imannya. Ini jelas karena malaikat tidak punya nafsu. La yasunallah ma'amarohum wa yafa'aluna ma yu'maru. Imannya terus stagnan. Enak makhluk yang imannya terus meningkat, setiap saat meningkat. Rasulullah khususnya dan para nabi itu terus meningkat. Nabi Allah Ibrahim banyak sama Gusti Allah. Kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Ya Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Ibrahim jaluk aku Gusti Allah, Gusti sampai duduhi kula pi iso nguripne sing mati iki. Dijawab Gusti Allah, awalam tu'min? Ya Ibrahim, apa kamu tidak beriman dengan? Kata Nabi Ibrahim, qalu bala, walakin yatma'inna qalbi. Qala bala, walakin yatma'inna. Nggih Gusti kula iman. Cuma tambah iman kula, tambah setiap saat tambah terus kalian jenengan itu akhirnya dijelaskan sama Allah. Ya, suruh membunuh 4 burung, kemudian membagikan 4 arah. Itu imannya para anbiya terus meningkat. Imannya iblis setiap saat menurun. Itu imannya iblis. Jadi iman yang stagnan, malaikat. Iman yang meningkat terus, nabi, para rasul. Iman yang terus turun, imannya iblis. Dan menungso selain para nabi dan rasul, yazid wa yanqus. Imane iso munggah, iso mundur. Kalau jenengan muda terus tidak mungkin untuk nabi. Kalau jenengan stagnan terus tidak mungkin untuk malaikat. Mudah mundur. Dan itu yang disukai Allah. Lepas mundur dan cepat-cepat balik menjadi muda. Lepas muda ngerti keadaan ini tambah syukuri. Itu yang dicintai Allah. Kalau jenengan tidak iso memaksakan hendak orang untuk jadi iman naik terus tidak mungkin. Dan siapapun orangnya. Sahabat pun juga seperti itu, wali pun juga seperti itu, kecuali nabi, kecuali para anbiya. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Kalau Allah Ta'ala liyazdadu imana ma'a imanihim. Ya. Iman ini sesuatu yang membuat seorang hamba seandainya dia termasuk ahli neraka, tidak bakal selamanya. Itu iman penentuannya. Iman itu perkataan dan perbuatan, bisa nambah, bisa kurang. Ahlussunnah wal jamaah itu punya definisi lain. Al-iman itu adalah yakin bil janan, as-sidqu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Itu Ahlussunnah wal jamaah. Soalnya beda karo Mu'tazilah lain. Yang kula jenengan Ahlussunnah wal jamaah kuwi jenenge iman kuwi kudu mantep yakin ati nang gone perkara akhirat. Kemudian omongane diucapne, nek gak diucapne iso. Syahadu alla ilaha illallah diucapne. Kemudian wal amalu bil arkan dilakoni. Dia sudah mulai beriman, dia memang ngomong tok tapi tidak tahu lakoni. Dan dikatakan orang beriman, dia tidak mengungkapkan dalam zahirnya dan dia dikatakan orang beriman. Orang beriman ini tanggungannya janji dari Gusti Allah ngoten. Seumpama dhewe nek gawe neraka ndak bakal selawase. Makanya kan paling larang nikmat la ilaha illallah juga. La ilaha illallah itu jenenge tiket. Jenenge wis tiket surga, wis mesti mlebu surga, tapi kapan mlebune kok. Tapi mesti jelas tiket mlebu surga, makanya ini mahal. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman ma'rifatu bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wal amalu bil arkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keimanan. Iman itu adalah pengetahuan hati tentang janji Allah, tentang perkara-perkara akhirat, kubur yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian
kiamat, yang bersinggungan dengan kiamat, ada mizan, ada ini, dan juga qaul bil lisan diucapkan. Diucapne haram. Nggih, makane wong mukmin tenanan kuwi wong sing rumangsa menungso liyane aman. Bani di zaman Nabi ada Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah itu sebelum pertama kali Nabi datang hijrah, itu sampingan di toko Kanjeng Nabi. Itu mereka Bani yang lain, Bani Nadir, Bani Qainuqa, sepakat musyawarah. Jadi kalau kita berkhianat bagaimana? Berkhianat untuk menyerang Islam, ya. Berkhianat menyerang Islam. Bani Qainuqa tidak mau. Kamu jangan menyuruh saya berkhianat. Kenapa? Karena saya lebih nyaman bertetangga dengan Islam daripada bertetangga dengan kamu. Jadi luar seneng duit tanggo Islam, iman. Daripada duit tanggo ini mau Yahudi nih. Walaupun pada akhirnya nanti juga berkhianat Bani Quraidah. Nah ini iman. Jadi wong rumangsa nyaman, wong rumangsa enak. Nah, gini di antaranya orang beriman itu orang merasa nyaman dari keburukannya. Nah, kalau jenengan berdebar, lewat saya wong syahadat, muni mengeluarkan dari keimanan itu haram. Apapun yang dilakukan. Kalau dia percaya kalau Gusti Allah, percaya kalau Kanjeng Nabi, mari bahasanya diimok sholat, tidak oleh kalau jenengan muni kafir, tidak oleh. Man kafara musliman faqad kafar. Sapa sing kafir wong Islam dhewe sing kafir. Entah itu hakiki atau maknawi. Ya, walaupun dia tidak mau sholat, walaupun dia tidak mau melakukan puasa, kalau fasik iya fasik, diakui fasik. Kecuali dia ngomong langsung terus terang, saya tidak percaya dengan kewajiban sholat, ini secara otomatis keimanannya keluar. Dia ngomong saya tidak percaya dengan kewajibannya zakat, otomatis keimanannya keluar. Tapi dia nggak gelem nglakoni gara-gara males. Tidak oleh kalau dengan muni kafir, tidak oleh. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pakemnya seperti ini. Selama dia bertauhid la ilaha illallah, kemudian mengakui Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, itu dia tetap dikatakan orang beriman. Nabi pernah marah sama Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid perang, ketika perang ada orang kafir sudah keadaan kepepet, sama bin Zaid masih muda, musuhnya agak tua, terus kesel akhirnya kalah. Dan orang kafir ini mengatakan syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap dibunuh sama Sayyidina Usama bin Zaid. Itu sampai ke Nabi, sama Nabi marah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi berkata dengan perkataan kasar, apakah taman qala la ilaha illallah, kamu telah membunuh orang yang la ilaha illallah, ya Usama. Sayyidina Usama menjawab dengan jawaban yang masuk akal. Ya Rasulullah, enggak lah, maka patasilah. Dia ngomong seperti itu cuma takut bulusan pedangku. Saya lagi kedua kali, jawabannya sama. Itu tanya yang ketiga kali, jawabannya sama. Sayyidina Usman bin Zaid. Yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, ala syakab tabatna hatta ta'lam ma fi qalbi. Kamu ngerti tidak? Terus bawa beleret dulu hati ini. Kok sampai kamu bisa memastikan dia cuma takut dengan pedang. Islam itu nahkum bil dhawahir wa nu'awidu bis sarair. Islam itu menghukumi yang tampak. Masalah yang tidak tampak keimanan bukan ranah hukum kita. Nah, kayak di situ Ahlus Sunnah mengatur masalah keimanan, masalah hati tetap kita harus nurut. Yang kita hukumi yang tampak. Sesuatu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tadawu zadahum huda wa atahum taqwahum. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda.
Kalau Allah Ta'ala wa yazdadul ladzina amanu imanan, orang yang beriman senantiasa sama Allah ditambahi lagi keimanannya. Ayyukum zadatuhu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan. Jadi sebelum bahas tentang hadis kalian Imam Bukhari dikon paham hadis masalah iman iki lho iman. Bu iman kalau Islami bedanya kayak ngene lho. Iman itu yang bermain batin. Islam itu yang bermain amaliyah zahir, itu Islam. Amaliyah zahir semuanya amaliyah zahir. Dia ada sing amaliyah batin Islam. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji, itu semuanya amaliyah zahir. Kalau iman amaliyah batin. Makanya ada disendirikan ada orang-orang munafik. Ini juga contoh kan, Ada pimpinan wong munafik namanya Ubay bin Salul. Pimpinan orang munafik. Nabi mengajarkan kepada umatnya. Nabi tahu kalau dia pimpinan orang munafik, dia cuma ngomong Islam, mengaku Islam cuma dalam zahirnya, batinnya tidak mengakui. Sampai Sayyidina Umar menawarkan diri Rasulullah, saya bunuh dia. Kata Rasulullah, ojo, jangan. Ya. Nanti kalau mau membunuhnya, dikatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Ubay bin Salul mati, orang munafik mati. Anaknya Ubay bin Salul, sahabat Nabi, ini yang paling termasuk sahabat yang taat ibadah. Anaknya minta sama Rasulullah, jubah jenengan tidak kain kafannya Ubay bin Salul, diberikan kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah tahu ini orang munafik. Dari ilham sudah malaikat Jibril mengabarkan ini benar-benar orang munafik. Tapi yang minta anaknya sahabatnya Nabi yang paling taat juga minta jubahnya untuk kain kafannya diberikan sama Nabi. Yes, kamu dikafani, padahal saya dikafani bekasnya Nabi loh, tidak bakal kena ancaman, tidak bakal kena ada kubur, tidak bakal. Tapi itu orang munafik. Ini belum malaikat Jibril belum memberikan ayat. Anaknya minta lagi ya Rasulullah, suruh nyolati. Nanti Nabi ada orang diutak tidak belum nyolati. Ini pimpinan orang munafik. Permintaan anaknya disolati, menunjukkan bahwa perlakuan keimanan itu bukan tanah kita, biar Allah yang menentukan. Kewajiban kita husnudzon sama manusia, memberikan rasa aman sama manusia. Walaupun setelah itu malaikat Jibril memberikan wahyu, ya Muhammad sing benar saja nih, pancen iki benar-benar orang munafik, terkenal bisa antero Madinah dia orang munafik, kamu tidak usah sholat. Ya, karena memang sudah terkenal. Tapi Rasulullah memberikan hikmah kepada umatnya ini loh. Kelakuan itu seperti ini. Walaupun terhadap orang yang pemimpinnya orang munafik. Ya, pemimpinnya orang munafik. Karena masalah keimanan ini bukan ini hak anugerah dari Allah, hadiah dari Allah. Ayat Al-Quran alhamdulillahilladzi hadana dan alhamdulillahilladzi hadana minat dia laula ada Allah. Gimana ini? Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula ada Allah. Ini hadiah dari Allah. Kita menjaganya, kita harus benar-benar merawatnya, karena keimanan ini tidak ada bandingannya dari yang lainnya. Hadatsana Ubaidillah bin Musa qala akhbarana Khandalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khams syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Okay. Dan
Diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Musa dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islam ala khams. Fondasi Islam itu ada 5 fondasinya. Yang jelas syahadat yang pertama, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamus shalah, mendirikan, tidak melaksanakan, tidak melakukan sholat, tidak mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat berarti harus dengan rukun-rukunnya, harus dengan syarat-syaratnya. Tidak melakukan sholat, kudu enek tumakninai, kudu kusuk, tidak oleh mengeling, tidak oleh. Wa ita'iz zakat, begitu pula ini kita bahas ita'iz zakat. Ini yang paling unik di sini. Ita'iz zakat. Islam itu semuanya amaliyah badan kita dengan Allah, kecuali ini ita'iz zakat. Zakat berhubungan langsung kalau bodoh loh. Nyapu kok fondasi Islam kok bodoh? Fondasi Islam kok bodoh loh? Padahal lihat-lihat ini kan syahadat, sholat, poso, haji, itu kan amaliyah kita dengan Allah. Tapi ada siji amaliyah jadi fondasi Islam, dan orang yang mengingkari kewajiban ini otomatis kafir. Zakat. Maknane kula jenengan niku kon tenanan. Nek hasiban nas ayu trabu ila qul amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah manusia seenaknya ngomong aku iman sama Allah dan mereka tidak diuji dengan apa yang mereka cintai, diuji. Panjenengan wetris kula dengan Kristus kalau Gusti Allah kudu ngalah nih bondo daripada Gusti Allah. Gusti Allah lebih didahulukan. Akeh manungsa sing lek wis babagan nek nggone bab bondo iki wis dhewe cawe-cawe. Padahal enggak. Hablum minallah harus, hablum minanas harus. Enak wong sholat, bertahun haji, tiap bulan umroh, tiap saat puasa sunnah, tapi tidak gelem zakat. Orang enak ganjaran iblis dan ditolong Gusti Allah. Sampai kapan? Sampai zakatnya dikeluarkan. Sampai zakatnya dikeluarkan. Makanya kata ulama-ulama, lihat empat-empatnya semua amaliyah hablum minallah. Satu hablum minanas. Ini Sayyidina Abu Bakar yang mencanangkan pertama kali Sayyidina Abu Bakar. Itu termasuk sahabat semua kaget. Kagetnya berikut. Kagetnya kok enek seperti ini yo. Padahal kan setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar itu yang diperangi mungkin yang diperangi orang-orang kafir. Tapi tidak. Ini yang diperangi orang-orang Islam sendiri. Tapi ma'nimus zakat, orang Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak perangi. Sahabat semuanya kaget pertama. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab, loh, ini kan saudara kita kok diperangi. Ya, dia ma'nimus zakat, dia mencegah zakat. Diteliti sama sahabat-sahabat, ternyata memang seperti itu. Tidak ada kalimat sholat mesti dibarengi dengan zakat. Tidak ada Allah menjelaskan tentang ibadah sholat kecuali mewajibkan zakat, mewajibkan sedekah. Tidak ada. Jadi tidak enek wong sing amal apik ning Gusti Allah, gede-gede Gusti Allah. Ibadah top salate akeh, tapi kok dhewe cetil cuma. Enake ngono. Dhewe wis ibadah top, posone ben dino kok sunah. Tapi wong medhit percuma. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gusti Allah malah senang karo wong sing penduh daripada wong sing alim tapi bakhil. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaum Ramadan. Begitu pula puasa Ramadan. Ini semua adalah fondasi Islam. Orang yang mengingkari salah satunya otomatis keluar dari keislaman. Salat bagaimana? Salat meyakini bahwa yang diperlukan kepada Allah ada salat 5 waktu. Dari saat kita menggugat 5 waktu itu jelas teko langsung teko malaikat Jibril ngajari kanjeng Nabi salat, mulai salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya.
Kalau jenengan tidak oleh tinggal sholat keadaan apapun, ya walaupun nanti ada perkara-perkara syariat sih oleh dijama, oleh dikosor, oleh hormatul waktu nanti dikodok bisa, tapi tinggalkan tidak boleh. Ini khusus sholat. Loro Anda kudu sholat. Berapa Anda kudu sholat. Selama moto sing melek, moto desa melek kan bisa ngambekan. Anda sing kudu sholat. Tapi nanti dengan cara-cara yang tersendiri. Berhasil ini ibadah yang tidak bisa diganggu dengan yang lainnya. Makanya tenanan. Nanti kalau mengatakan masalah ini tenanan. Muru auladakum bisolat inda sabr. Anak-anakmu suruh sholat ketika 7 tahun. Paling mulai wis luwih teko kuwi kok biasa ndak sholat kangelan. Ini satu kewajiban. Kalau haji, kalau puasa kan mampu. Yang mampu baru melakukan. Yang tidak mampu ya tidak melakukan. Tapi kalau sholat ini setiap saat kamu lakukan 5 waktu. Makanya ilmu yang harus dimengerti di ilmu sholat. Islam itu enak Islam. Kalau jenengan buatan haji, yo ndak wajib manasik haji, ndak wajib sinau masalah haji. Kalau jenengan ndak bakal nyambut gawe, soalnya nyopo soalnya wis tajwid ibadah tok. Yo ndak wajib sinau masalah zakat, ndak wajib. Ya. Hukumnya sunnah. Kapan wajib haji? Wajib sinau haji lek pas arep budal haji kurang sesasi, kurang seminggu wajib sinau haji. Islam itu gampang. Kecuali sholat, soalnya sholat dilakoni 5 waktu. Gak bisa putus. Paham gini ya? Insya Allah di kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Islam dan iman ini adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diambil dari usaha. Dan iso kanjeng Nabi wis Abu Jahal di Islam nih, Abu Lahab di Islam nih, bahkan Abu Thalib di Islam, tapi tidak bisa. Gitu. Walaupun saudara. Innaka tahdiman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad kan enggak iso Arab Islam di wabib enggak iso. Aku sing hidayah kata Allah. Terserah aku. Ini yang paling banyak dari pengikutnya Islam Salibul Awalun ya orang-orang yang diberikan hidayah sama Allah dari keimanan tadi, mantap keiman. Maka Allah Ta'ala laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fil riqab wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sebenarnya hakikatnya bukan yang dinamakan ketakwaan itu adalah kamu berhadap di timur atau menghadap ke barat, enggak. Yang dinamakan ketaatan itu adalah kondisi kualitas hati kau dengan bersambut kau dengan keimanan. Bersambut kau dengan keimanan berarti coraknya yang gune amal soleh. Iman yang dino kiamat, tidak amal soleh, kamu sih berarti. Iman yang kebangkitan, tidak pernah melakukan aktivitas ibadah, itu dusta. Berarti harus ada amal soleh. Hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Abu Amir al-Aqili, qala hadatsana Sulaiman bin Bilal, an Abdullah bin Dinar, an Abi Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'u wa sittuna syu'bah wal haya syu'bah minal iman. Iman itu coraknya banyak dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
نستغفرك وأتوب إليك. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا على لظى أشرفنا، فاكتب علينا التوبة تحسين كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسولي مرضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه إذا تخصصوا به، والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.